Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada lafaz ini walamma aradda ini yang saya garis bawah ini. Kita sampai pada ini walamma aradal musannifu, tatkala musannif berkeinginan ityanal maksudi untuk mendatangkan apa yang ia inginkan, yang dituju, kata maka dia datang awalan yang pertama bil abwabi dengan bab-bab al-arba'in yang jumlahnya 40. Jadi pada kitab Lubabul Hadis ya. Lubabul Hadis ini ada 40 bab ala sabilis sardi dengan jalan meringkas dan kayak kalau di dalam di dalam buku itu kayak di awal itu dikasih yang daftar isi. Biar apa? Biar orang itu tahu, isinya kitab ini nanti lah. Itu maksudnya alat sabilis sardi. Liyakuna, agar hal itu menjadi unwanan, menjadi petunjuk ya, menjadi judul atau menjadi daftar isi lah. Lihadal kitab untuk kitab ini. Tashilan untuk memudahkan lil mutanawilina bagi para pembaca. Agar memudahkan para pembaca. Faqala kemudian Al-Imam As-Suyuti yang mengarang Lubabul Hadis ini, yang menyusun Lubabul Hadis, kemudian dia mengatakan al-babul awal. Ini kita melihatnya dalam kerangka kayak daftar isi atau outline lah ya, kalau kita mau menulis buku itu outline-nya seperti apa. Al-babul awal, bab pertama fi fadilatil ilmi wal ulama, akan menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, falaula nafara, andaikan berangkat min kulli firqatin, dari masing-masing kelompok, minhum dari mereka, ta'ifatun, satu kelompok kecil, ya, satu kelompok, liyatafaqahu, agar kelompok yang berangkat ini memperdalam ini dalam agama. Jadi sejak dulu memang ada anjuran untuk ya jangan semuanya ikut perang, terus harus ada yang berangkat untuk mengkaji ilmu, harus ada yang stay untuk mengkaji ilmu atau mondok lah dan seterusnya, itu harus ada. Jadi mondok itu, teman-teman yang berangkat ke pondok itu dalam rangka untuk menjalankan, untuk mempermudah yang lain, untuk membantu yang lain yang tidak menuntut ilmu, sehingga sudah gugur kewajiban mereka untuk menuntut ilmu karena ada yang sudah menjalankan fardu kifayah itu, yaitu para santri. Kalau di tiap desa itu sudah ada yang ngaji, mempelajari ilmu agama, dan sebenarnya berarti gugur kewajiban untuk seluruh anggota desa itu tadi. Al-babus tsani, bab kedua, fi fadilatil la ilaha illallah, dalam fadilah la ilaha illallah. Qala al-Fakhrur Razi, al-Imam Fakhrur Razi berkata, ya, wa qad dzukirat hadhil kalimatu, kalimat ini telah disebutkan fil Qur'anin, dalam Quran, fi sab'atin wa salasina maudhi'an, dalam 37 tempat. Jadi kalimat la ilaha illallah ini, yang ini kalimat la ilaha illallah ini disebutkan dalam Quran sebanyak 37 kali ya. Isnani fil Baqarah, yang dua ada di Al-Baqarah. Wa arba'atun fi Al-Imran, 4 disebutkan di Al-Imran. Wa wahidun fil Nisa, dan yang satu kali di surat An-Nisa ya. Wasnani fil An'am, 2 kali di Al-An'am. Wa wahidun fil A'raf, 1 kali dalam surat Al-A'raf. Wasnani fit Taubah, 2 kali dalam surat Taubah. Wahidun fit Yunus, sekali dalam surat Yunus. Wa fi Hudin, sekali dalam surat Hud. Wa fi Ra'di, dalam surat Ar-Ra'd. Wa fi Nahli, dalam surat An-Nahl. Wa salasatun fi Taha, 3 kali di surat Taha. Wasnani fil Anbiya, 2 kali dalam surat Al-Anbiya. Wahidun fil Mu'minin, 1 kali dalam Al-Mu'minin. Wa fil Namli, dan 1 kali dalam surat An-Naml. Wasnani fil Qasasi, 2 kali dalam surat Al-Qasas. Wahidun fi Fatir, sekali di surat Fatir. Wa fi Safati, wa fi Wasafati, dan dalam surat As-Saffat ya. Wa fi Zumari, dan dalam surat Az-Zumar. Wa salasatun fil Mu'min, dan 3 kali dalam surat Al-Mu'min. Wa wahidun, sekali fi Dukhan, di dalam surat Ad-Dukhan. Wa fi Muhammadin, sekali dalam surat Muhammad. Wasnani fil Hasri, 2 kali dalam surat Al-Hasyr. Wa wahidun fit Taghabun, sekali di surat Taghabun. Dan wa fil Muzammili, dan sekali di surat Al-Muzammil. Sehingga itu di 37 kali
sebagaimana dilacak oleh Al-Imam Al-Fakhruddin Ar-Razi, yang sahib Mafatihil Ghaib itu, yang punya tafsir Al-Kabir. Al-Babus Salis, bab ketiga nanti akan membahas fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, membahas tentang fadilah bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yuraddu du'aun, doa tidak akan ditolak. Awaluhu bismillahirrahmanirrahim, yang awalnya adalah ada bismillahnya. Doa yang diawali bismillah tidak akan ditolak. Qala, Nabi bersabda, wa inna ummati, sesungguhnya umatku ya'tuna akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wa hum yaquluna bismillahirrahmanirrahim, dan mereka akan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fatatasaqalu hasanatuhum fil mizan, sehingga kebaikan mereka itu akan lebih berat di mizan, akan mengungguli kejelekan mereka di mizan, di timbangan amal. Fataqulul umamu, sehingga para umat yang lain itu kemudian saling berkomentar, sama-sama berkomentar, ma rajjaha, apa yang menyebabkan unggul mawazina ummati Muhammad, timbangan amalnya umat Muhammad. Fataqulul anbiya lahum, kemudian para nabi mereka mengatakan kepada mereka, karena umat Muhammad, ada umat Muhammad, mubtada'u kalamihim salasat, karena umat Muhammad mubtada'u kalamihim iki salasat asma'in. Umat Muhammad itu awal dari ucapan mereka itu adalah 3 nama. Min asma'illahi ta'ala, dari nama-nama Allah ta'ala. Apa itu 3 nama? Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Ya, karena diawali setiap ucapannya, doanya diawali dengan 3 nama ini, asma Allah, maka itu menjadi unggul kebaikannya daripada kejelekannya. Lawudiat, andaikan 3 nama itu diletakkan fi kafatil mizan, di piringan timbangan amal, wawudiat sayyiatul khalqi, dan seluruh kejelekan dosanya makhluk, jami'an seluruhnya, fil kafatil ukhra, ditaruh di piringan timbangan yang lain kan. Kalau kayak di simbol pengadilan itu kan ada orang perempuan ditutup matanya, terus kanan kirinya ada timbangan ya, sisi timbangan itu. La rajahat hasanatuhum, pasti kebaikan umat Muhammad itu akan mengungguli kejelekan-kejelekan seluruh makhluk itu. Qala, Nabi bersabda, wa ja'alallahu dan Allah menjadikan hadil ayat ini syifaan, sebagai syifaan sebagai obat, min kulli da'in, dari setiap penyakit. Waghinan, dan ini ada nun, ada titiknya ya. Waghinan, dan kekayaan, kecukupan, min kulli fakrin, dari setiap kefakiran. Wasitron, dan tutup, penghalang, minan nari, dari neraka. Wa amanan, dan keamanan, minal khosafi, dari likuifaksi. Likuifaksi itu diamblesno ke dalam perut. Seperti dalam ayat Al-Quran, fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Korun itu diamblesno ke perut beserta harta-hartanya. Itu baca bismillahirrahmanirrahim, aman dari itu. Wal maski, dan rupanya itu diubah. Diubah menjadi, kalau dulu al-masku itu kayak diubah menjadi kera dan seterusnya gitu ya. Wal qadhafi, dan tuduhan zina. Madamu ala qiraatiha, selagi mereka membaca bismillahirrahmanirrahim tadi, ayat ini tadi. Al-babur rabi, bab keempat, fi fadilatis salat ala Nabi SAW, dalam keutamaan salawat pada Nabi. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, majtama'a qaumun, tidaklah satu kaum berkumpul, fi majlisin, dalam satu majlis, walam yusalli alayya, sementara walam yusalla alayya fihi, dan tidak dibacakan sholawat kepadaku pada majlis tersebut, illa tafarraqu, kecuali mereka berpisah, kaqaumin, seperti halnya kaum, tafarraqu, yang berpisah, an maitin, meninggalkan bangkai, walam yagsilu, dan mereka belum membasuhnya. Jadi sampean bayangkan, kumpul-kumpul, terus di situ kotoran, bangkai, teletong, semua ada di situ. Terus habis itu majlisnya, ruangannya belum dibersihkan, gimana baunya setelah ditinggalkan? Ya badek dan sama. Ketika ada majelis di situ, terus tidak ada yang baca sholawat sama sekali, satu kali pun, maka itu ibarat badek majelis itu tadi. Bau busuk.
Al-babul khamisu, bab yang nomor 5, fi fadilatil iman, dalam fadilah iman. Qala al-qutbur rabbani Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani berkata, wa na'taqidu anna man adkhalahu Allahu. Aku meyakini annaman, bahwa sesungguhnya orang adkhalahullah, yang dimasukkan oleh Allah an-nara, ke neraka, bikabirati, sebab dosa besarnya, mal imani, tapi dia masih beriman, fa innahu, sesungguhnya orang itu la yakhludu, tidak akan abadi, fiha, tidak akan kekal, fiha, di dalam neraka. Bal yukhrijuhu, tapi Allah akan, ada khoknya ini, bal yukhrijuhu, tapi Allah akan mengeluarkannya, minha, dari neraka, li'anna an-nara, karena neraka fi haqqihi, bagi orang yang masih beriman tadi, itu kasih jenis seperti penjara di dunia, yastaufi minhu, orang itu akan menjalani hukuman, ya, akan memenuhi minhu, dari sijnu tadi, biqadri jarimati, tergantung kadar kriminalnya, kadar kejahatannya. Artinya kalau kayak di penjara di dunia, orang itu di dalam penjara kan sesuai dengan tingkat kejahatannya, kan, sesuai keterbuktian tingkat kejahatannya. Kalau melakukan begini nanti 10 tahun, mungkin sama di neraka itu juga begitu, orang mukmin akan dikeluarkan sesuai dengan kadar kejahatannya. Summa yukhrijuhu, kemudian Allah akan mengeluarkannya, birahmatillahi, dengan rahmatnya Allah, wala yakhludu, dan dia tidak akan kekal fiha, di dalam neraka. Wala talfahu, dan tidak akan mengenai wajahu, kepada wajahnya, an-naru, neraka, api neraka tidak akan mengenai wajahnya. Wala tahriku, dan api neraka tidak akan membakar a'dha as-sujud, pada anggota-anggota sujudnya, minhu, dari orang tersebut. Jadi anggota sujud yang 7 tidak akan terbakar. Lianna dzalik, karena keterbakarnya anggota sujud, muharramun, karena anggota sujud muharramun, diharamkan, ala nari, bagi neraka, pada neraka. Wala yanqatiu, dan tidak akan terputus, toma'uhu, harapannya, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Ma'adama finnar, selagi dia di neraka, hatta yakhruja, sampai dia keluar, minha, dari neraka. Fayadkhulul jannata, kemudian dia masuk surga, wa yu'tad darajati, dan dia akan diberikan derajat-derajat, ala qadri ta'ati, sesuai kadar ketaatannya, allati kanat fid dunya, yang ia lakukan di dunia, yang dilakukannya di dunia. Kemudian al-babus sadis, bab ke-6 nanti akan membahas fi fadilatil wudu'i, fadilah wudu. Ruya, diriwayatkan an-Nafi'in, dari Nafi' radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa Nabi qala bersabda, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, tawaddu'a, yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbagus wudunya, berwudu dengan sempurna, dengan sunnah-sunnahnya, di3 kalikan, dan seterusnya, ala tartibi, sesuai urutannya, urutan wudu tadi, illa a'tahullah, kecuali Allah akan memberikan kepadanya, bi kulli qatratin, dengan setiap tetes, takturu, yang jatuh, min wudu'ihi, dari wudunya, akan diberikan asyra hasanatin, 10 kebaikan, fil jannati, di surga. Wa tastaghfiru lahu, dan akan memintakan ampun untuknya, tilkal ardu, tanah, allati tawadda'a, yang ia berwudu, alaiha, di atas tanah tersebut, ila yaumil qiyamati, sampai pada hari kiamat. Al-babus sabiu, bab ke-7, fi fadilatis siwak, dalam fadilah siwak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, laula an asyukko, andaikan aku tidak memperberat, menyulitkan, ala ummati, pada umatku, andaikan aku tidak merepotkan umatku, la amartuhum, maka pasti aku akan memerintahkan mereka, bisiwaki, untuk bersiwakan, ma'kulli wudu'in, serta di saat setiap berwudu. Setiap wudu tak akan siwakan, tapi aku tidak mau mempersulit umatku. Akhraja, meriwayatkan pada hadis itu, Malik wa Ahmadulan Ahmad, wa Nasai, dan Imam Nasai. An-Nasai dan Imam Nasai. Kemudian ini al-babus samin fi fadilatil adan ila akhiri, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.